Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Yiskak. Tugas saya dan misi saya satu, yaitu adalah menegakkan kebenaran, di mana ketika kebenaran itu disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias agama lain yang mengatasnamakan Torah. Ketika hal itu terjadi, maka saya akan maju yang paling depan untuk berperang melawan mereka, karena mereka sudah mengacak-acak dan memperkosa kitab suci kami, yaitu Torah, di mana kitab suci itu harus dipahami dalam bahasa aslinya menurut Mesora atau tradisi yang diturunkan secara generasi ke generasi bersanad, dan juga halakha atau syariat yang terkandung di dalamnya yang tidak dimengerti oleh agama lain, lalu mereka berusaha memperkosa itu, merubah maknanya dengan terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja atau agama Kristen yang dilakukan 2000 tahun yang lalu, sejak mulai abad ketiga, 4, dan kelima. Saya sendiri tidak terlalu peduli orang mau menyebut saya siapa. Yang penting adalah saya melawan orang yang berusaha menyimpangkan kitab Torah tersebut. Jadi kalau ditanya apakah orang Bani Israel melakukan sholat itu bahasa Arab untuk berdoa. Orang Israel melakukan tafillah dari kata mitpalel itu berdoa, meminta sesuatu. Tapi kalau tafillah itu adalah ritual gerakannya untuk melakukan, kalau kita nyebut dalam bahasa Indonesia itu istilahnya penghormatan, pemujaan, dan juga peribadahan kepada sang Tuhan itu, yang disebut ibadah. Itu bahasa Ibrani-nya avodah. Avodah itu artinya beribadah, bisa juga artinya kerja. Jadi kalau kita ditanya apakah Bani Israel melakukan avodah, jawabannya adalah iya. Orang yang menggunakan terjemahan mengatasnamakan kitab Torah dengan menggunakan terjemahan lalu mengacak-acak isinya, bahkan menafsir dengan sekehendak hatinya sendiri menurut agenda pribadinya, itu saya nggak suka. Pastinya, karena sama seperti ginilah. Adakah orang Islam yang suka Qurannya ditafsir sembarangan oleh agama lain tanpa menggunakan pengajaran yang bersanad itu? Pasti tentu tidak terima. Siapapun orang yang mengacak-acak kitab Anda, pasti Anda akan marah. Begitu juga dengan kami, yang kitab kami diacak-acak oleh agama lain yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan bahasanya pun tidak mengerti tapi berusaha untuk menafsirkannya. Ini lucu, sangat tidak masuk akal. Perjanjian baru itu penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Bahkan Paulus yang mereka bangga-banggakan, nasabnya nggak ada. Nasabnya tidak ada. Jadi tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, itu nggak ada silsilahnya. Bagaimana orang mau percaya? Perjanjian baru ini ibarat orang yang dilempar ke laut, dia tenggelam, dia nggak bisa berpijak karena nggak ada pijakannya. Torah itu adalah pijakannya atau fondasinya. Tanpa itu dia tenggelam. Karena memang seluruh nubuatan yang diklaim di dalam kitab perjanjian baru itu mencomot dari kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak kontekstual. Hanya satu ayat diambil, dibikin klaim. Satu ayat diambil, dibikin klaim. Tidak dibaca seluruh pasal. Dan tidak sesuai dengan konteks. Contoh, Yeshayahu 9, ayat yang kelima, itu berbicara mengenai Raja Hizkiyahu yang disebut Sar Shalom, atau Pangeran Kedamaian. Tapi mereka mengatakan bahwa itu Yesus. Padahal Yesus itu lahirnya 700 tahun ke depan. Itu nggak mungkin. Kalau kita lihat kalau kita lihat dari pengertian bahasa yang diturunkan turun-temurun kosakata Injil itu adalah bahasa Ibrani yang diarabkan. Dan saya nggak meyakini kalau itu bahasa Yunani yang diarabkan, karena kalau di bahasa Yunani tulisannya euagelion. Kalau di Syriak evangelion. Ein gilaion tanpa lembaran. Nah, huruf G, Gimel, itu kadang-kadang di dalam dialek Yahudi tertentu ada yang berubah menjadi Jimal. Gimel, Jimal. Jadi, kalau misalnya Awon Gilayon, Awon Gilayon. Nah, kalau kita bilang Ein Gilayon, artinya tiada lembaran. Kalau misalnya sosok Isa yang di dalam Quran itu nyata, lalu dia memberikan ajaran kepada muridnya secara lisan, berarti dia tidak mencatatnya. Murid-muridnya juga tidak mencatatnya. Kalau tiba-tiba muncul tulisan 300 tahun ke depan, itu pertanyaan dari mana tuh tulisan? Nah, jadi sebetulnya ajaran dari Isa, ajarannya lisan, berarti Angelion adalah tanpa lembaran. Ajarannya diwariskan secara verbal, tanpa harus dicatat. Jadi kalau ada orang yang tanya mana Injil yang asli, pertanyaannya salah.
Karena tidak pernah dituliskan dan tidak pernah diperintahkan untuk menuliskan kitab dengan judul Injil atau Evangelion. Dari awal mulanya, ketika Isa memberikan ajaran Torah lisan kepada muridnya, Evangelion tanpa lembaran, tanpa ditulis, semuanya dalam bentuk lisan. Mereka hanya mendengarkan praktek tanpa mencatat. Ketika mereka semua sudah meninggal, ajaran itu punah. Kalau dibilang mana kitabnya, tidak ada. Bukti historis dan empiris apa yang mengatakan kalau Injil itu ada aslinya? Dari mana kita bisa membuktikan itu? Tidak ada. Oke, sehingga perlu dipertegas ya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Injil. Bukan. Menurut saya, kalau tanya menurut saya ya, itu bukan Injil. Karena Injil dalam pengertian, walaupun saya bukan seorang ahli Quran, tapi saya bisa melihat dari konteks kalau kitab itu bukan selalu buku. Kitab bisa ajaran kan. Nah kalau misalnya kitabullah itu ajaran Allah, apakah harus bentuknya buku? Enggak, ternyata dalam bahasa Quran tidak seperti itu penjelasan mereka. Nah berarti Injil itu hanyalah ajaran Torah lisan yang diwariskan oleh Isa atau Yeshua kepada muridnya. Lalu ajaran ketika mereka sudah meninggal atau hilang dari dunia ini, ajaran itu juga ikut hilang bersama mereka. Kitabnya itu munculnya abad ketiga, 4, dan kelima. Dari tahun 1, dari abad ke-1 sampai abad ketiga mereka nggak megang kitab. Jadi dari mana? Jadi itu sangat aneh kalau orang-orang Israel dari awal sudah punya kitab. Orang Islam juga dari awal sudah punya kitab, walaupun prosesnya berbeda. Orang Israel, kitab disalin dari manuskrip ke manuskrip. Per lembarnya harus sama huruf-hurufnya. Kalau orang Islam mendengarkan dulu, dihafalkan, diulang-ulang, baru terakhir dicatat. Jadi proses mendapatkan kitabnya berbeda. Kalau orang Kristen, tiba-tiba 300 tahun ke depan ada kitab, itu nggak tahu tulisan siapa. Kalau kemarin waktu saya bikin rekaman dengan Profesor Menachem Ali, dia bilang kesejajaran Torah dengan Quran. Nah itu ada karena walaupun secara teknis setiap keyakinan atau agama pasti memiliki cara yang beda-beda, formula ibadah yang berbeda-beda, tapi ada satu konsep atau dua konsep yang pasti sama. Contohnya, Tuhan itu satu, otomatis tidak mungkin dua. Lalu Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak mati, lalu di dalam Torah dikatakan Lo Ish'el, artinya adalah Tuhan atau kekuatan pencipta semesta alam semesta ini bukan pria, Uven Adam, dan bukan putra manusia, dan seterusnya. Terus dikatakan dan kalian harus menjaga nefesh kalian. Di situ diperintahkan tidak boleh membayangkan atau menciptakan suatu sel atau patung yang melambangkan pria dan wanita. Tidak boleh juga membentuk patung hewan yang menyerupai hewan darat, hewan laut ataupun hewan udara, karena itu berhala semuanya. Kalau beribadah kepada patung buatan manusia atau gambar buatan manusia, maka itu adalah berhala, dilarang di dalam Torah. Jadi itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan sama sekali. Gitu. Yeskel itu nama nabi. Nabi itu hidup di zaman tertentu yang dia melihat dengan matanya sebuah insiden. Insiden itu dicatat. Nah, tulisan-tulisan itu bukan kitab suci namanya. Yang nyebut itu kitab suci adalah orang Kristen. Jadi gini, Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang di gulungan tadi itu, Torah. Ini suci, isinya perintah dan larangan. Ya bersunat, ya menikah dan lain-lain itu ada di sini perintah ini. Nevi'im itu insiden-insiden yang terjadi di zaman itu ataupun ramalan nubuatan untuk masa yang mendatang. Jadi kalau kamu berbuat begini nanti akan terjadi seperti ini. Kalau kamu berbuat gini nanti akan terjadi seperti ini. Itu namanya Nevi'im. Ketuvim itu isinya adalah tata krama dan moralitas. Sejarah, tata krama dan moralitas. Jadi cuman itu isinya. Yang dua ini itu bukan kitab suci. Yang sebut itu kitab suci adalah orang Kristen yang nggak paham kitab orang Israel. Pesan yang disampaikan di dalam Torah itu adalah ya tadi, satu Haggadah. Haggadah itu narasi penceritaan, dua halakha atau syariat. Sebenarnya kontennya cuma dua. Penceritaan alam semesta diciptakan bla bla bla, sejarah bla bla bla. Dan yang kedua adalah syariat atau halakha. Halakha itu ada dua, syebiktaf tertulis dan syebi'alpe yang lisan. Jadi Torah tanpa Mishnah itu nggak akan bisa. Sama seperti Quran tanpa hadis nggak akan bisa, karena perintah sholat caranya gimana, orang tanya apa ada di Quran cara sholat? Nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Bagaimana cara beribadahnya orang Israel? Adanya di Mishnah.